Kuatnya ma'rifat kepada Allah Ta'ala, luasnya dan menguasainya atas hati. Jadi artinya untuk menambah kecintaan kita kepada Allah itu salah satu sebabnya adalah disebutkan pada bab yang dahulu, mengusungkan hati daripada kecintaan dengan dunia. Itu pertama. Yang sebab kedua, agar cinta lawan Tuhan itu bertambah adalah menambahi makrifat kepada Allah, menambahi pengenalan kita kepada Allah. Karena orang yang luas ma'rifatnya, orang yang luas kenalnya kepada Allah, tentu kuat cintanya kepada Allah. Karena semakin kita mengenali Allah, semakin tahu kita keindahannya, semakin tahu kebaikannya, semakin tahu kasih sayangnya, tentu kita akan bertambah cinta kepadanya, cinta kepada Allah. Nah, jadi apabila kita kada berusaha, kada menuntut ilmu untuk menambah ilmu, untuk menambah ma'rifat kepada Allah, maka kecintaan kita kepada Allah kada bertambah juga. Kecintaan kita kepada Allah kada akan bertambah selama kita kada menambah ma'rifat kita, selama kita kada menambah pengenalan kita kepada Allah. Dan yang demikian itu sesudah mensucikan hati dari kesibukan-kesibukan dunia dan sangkut pautnya. Itu sudah jelas. Kita kada akan bisa menambah ma'rifat itu kalau kita kada mengurangi kesibukan duniawi. Kada akan bisa menambah ilmu kalau kada mengurangi kesibukan duniawi. Karena itu bertolak belakang. Seapa kita mengurangi dunia kita, saitulah masuknya ilmu kita, saitulah masuknya ma'rifat kita. Nah, jadi amun kita sudah penuh pikiran kita, sudah penuh hati kita dengan kesibukan-kesibukan dunia, maka ilmu yang kita dengar, ma'rifat yang kita kejar, itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hendak singgahnya di tengah hibak. Nah, mestinya kan dari telinga turun ke hati, dari mata melihat turun ke hati, tapi hatinya sudah hibak. Macam-macam kesibukan di hati, non-stop. Pikiran itu, pikiran ini, macam-macam dalam hati, urusan-urusan. Sehingga walaupun kita hadir menuntut ilmu, walaupun kita melihat kejadian-kejadian alam, sampai ingat mata, hilang di mata, sampai ingat telinga, keluar di telinga. Kada kawal lagi inya singgah dalam hati. Sama lang kayak kita banyu juga. Misalnya imbir itu sudah hibak, walaupun di atasnya ada keran yang berbuka, tentunya limpas. Kenapa? Imbirnya sudah hibak, kada muat lagi. Walaupun ilmu kita selalu masuk telinga, setiap hari kita isi telinga dengan ilmu, baik langsung, baik di radio, baik di TV, baik di mana-mana ilmu masuk, tapi penyinggahannya kada ada lagi, hibakan sudah keluarnya. Nah, jadi salah satu jalannya adalah mengusungi hati dahulu tunggadikitan daripada kesibukan itu, supaya ma'rifat itu bisa masuk ke hati. Bila ma'rifat itu masuk ke hati, otomatis cinta kita kepada Allah itu bertambah. Yang berlaku sebagaimana berlakunya menanam bibit di dalam tanah sesudah dibersihkannya tanah dari rumput.
tentu bersiang dahulu, berincah dahulu. Dan itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Kemudian sesudah itu tumbuhlah dari bibit ini pohon mahabbah dan ma'rifah tadi. Imbah kita bersihi halamannya, kita tanami bagian yang keduanya, hanyar tumbuh. Yaitu kalimat yang baik yang dijadikan contoh oleh Allah Ta'ala dengan kalimat tersebut, di mana dia berfirman, daraballahu masala kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitu wa furu'u wa far'uha bis sama. Surat Ibrahim ayat 24. Artinya Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Dan kepadanya diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Artinya kepadanya telah naik perkataan-perkataan yang baik kepada Allah. Artinya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang salih menaikkannya. Perkataan yang baik itu adalah ma'rifat. Maka amal yang salih adalah seperti unta dan sebagai khadam untuk ma'rifat ini. Dan hanya saja amal salih semuanya adalah untuk penyucian hati. Amal salih, sembahyang, puasa, zakat, zikir, salawat, semuaan amal salih itu adalah tujuannya penyucian hati, membersihkan hati. Mula-mula dari dunia dibersihkannya hati itu. Kemudian terus menerusnya penyucian. Penyucian hati itu berkesinambungan terus menerus. Maka tidak dikehendaki amal itu kecuali untuk ma'rifat ini. Jadi sebenarnya amal ibadah yang kita lakukan hari-hari, amal saleh yang kita lakukan setiap hari itu adalah tujuannya untuk ma'rifat kepada Allah. Tujuannya untuk mengenal Allah. Adapun ilmu dengan cara beramal, fikih itu ilmu cara beramal. Sabab wudu kayak apa syarat rukunnya kan tuh fikih. Sembahyang kayak apa syarat rukunnya tuh fikih. Maka ia dikehendaki untuk amal. Ilmu itu tujuannya untuk beramal. Maka ilmu adalah yang pertama dan yang terakhir. Ilmu cara beramal membuahkan amal. Amal ini akan membuahkan ilmu lagi. Jadi ilmu kita belajar supaya kau mengamalkan. Sembahyang bujur karena berilmu, wudu kita bujur karena berilmu. Wudu nang bujur, sembahyang nang bujur, itu akan membuahkan lagi ilmu. Ilmu apa? Ilmu billah, ilmu dengan Allah. Artinya orang nang berilmu lalu mengamalkan ilmu, akhirnya diberi Tuhan pulang ilmu untuk mengetahui Allah Ta'ala. Nah, jadi ilmu itu yang pertama dan yang terakhir. Karena kayak apa aja kita berisi teori tentang makrifat kepada Allah. Misalnya ada buku panduan
untuk mengenal Allah. Nah, itu pasti kada akan berhasil kalau kada didampingi dengan amal. Nah, paling-paling ini bisa memandir. Nah, memandir ini luar biasa ahlinya karena ada bukunya. Tapi untuk merasakan bagaimana ma'rifat itu ini kada kawa. Karena ma'rifat itu didapat adalah melalui amaliyah. Kada cukup hanya ilmu semata. Dan tujuan muamalah, tujuan beramal adalah membersihkan dan mensucikan hati. Sembahyang contohnya beramal. Dalam sembahyang itu ada diajarkan ruku'. Dalam sembahyang ada diajarkan sujud. Nah, itu adalah gunanya semua mensucikan hati. Dalam sembahyang ada kalimat takbir. Semua tujuannya adalah membersihkan hati. Dalam ibadah ada disebut puasa. Puasa itu tujuannya apa? Mensucikan hati. Dalam ibadah ada disebut zakat. Zakat itu mensucikan hati, terutama dari kebakhilan. Di dalam haji tujuannya mensucikan hati. Jadi muamalah itu sebenarnya tujuannya mensucikan hati, supaya jelas padanya kebenaran yang nyata dan supaya ia terhias dengan ilmu ma'rifat, yaitu ilmu mukasyafah ngarannya. Dan manakala berhasil ma'rifat ini, niscaya dengan pasti akan diikuti oleh cinta. Bila kita ma'rifat bujur lawan Tuhan, pasti cinta Tuhan itu mengiringinya. Sebagaimana orang yang normal tabiatnya, ketika ia melihat wajah yang cantik dan diperdapatinya dengan mata yang zahir, niscaya disenanginya wajah yang cantik itu dan ia condong kepadanya. Nah, siapa aja katuju melihat wajah yang cantik itu, asal orangnya normal. Walaupun inya kada bisa menikmati kecantikan orang itu, tetapi katuju tetap ada. Itu pasti bagi orang yang normal. Nah, itu sudah peraturan, sudah tabiat. Bila kita mengenal, mengetahui orang itu wajahnya cantik, pasti katuju. Makin kita kenal, makin kita tahu kecantikannya, makin katuju. Orang normal. Nah, itu juga bandingannya dengan Allah Ta'ala. Kita ini kurang cinta kepada Allah karena kita kurang mengenalnya. Kita hanya kenal bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu menciptakan alam, Tuhan itu menciptakan matahari bulan, Tuhan itu ini, hanya sekedar itu pengenalan kita. Dan itu pun hanya lewat pengajian, lewat buku, lewat media-media lainnya. Belum merasakan lagi. Manakala telah disenanginya, niscaya hasillah kelezatan. Maka kelezatan itu secara pasti mengikuti kecintaan. Kelezatan itu mengikuti kecintaan, kecintaan mengikuti ma'rifat. Ma'rifat itu mengikuti ilmu dan amal. Nah, kita berilmu, kita beramal, dapat ma'rifat. Otomatis cinta. Bila mana cinta, otomatis ada kelezatan. Kelezatan apa? Kelezatan kita menyebutnya, kelezatan kita mendengar orang menyebutnya. Itu sudah nyata.